Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ditugaskan untuk melaksanakan tugas presentasi mengenai studi kasus fakta, data, komputasi, dan informasi. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Dika Sulaiman Akbar dengan NPM 2030 4163 dan Farhan Muhammad Bintang saya sendiri dengan NPM 20 30 40 128 dan Presa Bayu Anggoro 20 30 40 137, Muhammad Yasman Yazid dengan NPM 20 30 40 164 dan Muhammad Alvin Gandar Pamungkas dengan NPM 20 30 40 131 dan Nada Nadia Fitriani dengan NPM 20 30 40 154 dan yang terakhir Raffi Nuril Akbar Firmansyah dengan NPM 20 30 40 139. Di sini kita akan menjelaskan mengenai studi kasus fakta-fakta komputasi yang ada di aplikasi Traveloka. Untuk pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Kang Alvin. Kepada Kang Alvin dipersilakan. Terima kasih. Saya Muhammad Alvin Gandar Pamungkas dengan NPM 20 30 40 131 izin menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan konteks organisasi dan bisnis dari item-item informasi yang ada di layar. Sesuai dengan gambar pada PowerPoint yang sudah kita buat, di sini ada beberapa bagian. Pada nomor 1, ditampilkan item untuk asuransi perlindungan barang bawaan, yaitu bila terjadi pembatalan keberangkatan dan kehilangan barang bawaan. Dan untuk yang nomor 2, ditampilkan item untuk perlindungan rumah selama 30 hari. Nah, untuk yang nomor 3, ditampilkan total biaya yang harus dibiayai oleh pembeli tiket. Selanjutnya, untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Kang Fresa. Kepada Kang Fresa Bayu dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya Presa Bayu Anggoro, NPM 20 30 40 137. Izin menjawab pertanyaan nomor 2, apa fungsi dari tampilan tersebut secara umum? Fungsi dari tampilan tersebut secara umum adalah memberikan penawaran kepada sang pemesan tiket untuk memakai asuransi yang ditawarkan oleh pihak Traveloka dan juga sebagai informasi total biaya yang harus dibayar oleh pemesan tiket. Untuk selanjutnya soal nomor 3 yang akan dibacakan dan dijawab oleh Kang Yazman. Kepada Kang Yazman dipersilakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Yazman Yazid dengan NPM 20 30 40 164 akan menjawab soal nomor 3, yaitu apa saja informasi yang ditampilkan di dalam layar. Untuk di bagian nomor 1, ditampilkan informasi mengenai biaya pembatalan perjalanan oleh penumpang akan mendapatkan asuransi sebesar 750.000 dari CUB. Pada kolom nomor 2, terdapat biaya jaminan kebakaran dan perampokan selama 30 hari sebesar 50 juta dari Sinarmas. Dan untuk di kolom nomor 3 terdapat informasi mengenai rincian dan total biaya yang harus dibayar oleh sang pemesan tiket sebesar Rp785.000. Terima kasih kepada Kang Yasman. Untuk soal nomor 4 sendiri, saya akan membacakannya dengan saya Farhan dengan NPM yang terakhir 128. Untuk soal nomor 4, apa saja button atau tombol aksi yang ada di layar dan fungsinya apa untuk setiap tombol secara rinci. Yang pertama, untuk tombol checkbox ini get your trip protected sebagai komputasi seleksi yang mana jika kita input atau user input maka aplikasi akan menyeleksi pilihan tersebut sekaligus sebagai button trigger yang nantinya akan dilakukan komputasi kalkulasi pada menu yang ada di bawah, yaitu menu total pembayaran yang ini. Untuk yang kedua, yang ini tombol info yang ada di nomor 2 ini sebagai komputasi presentasi info di mana user jika menekan tombol tersebut aplikasi akan menampilkan informasi lebih lanjut mengenai menu yang ada di atas ini. Selanjutnya soal nomor 4A akan dibacakan oleh Teh Fitri. Mangga Teh Fitri dipersilakan.
Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B. 4A. 4A, apa saja tombol atau button aksi yang ada di layar dan fungsinya apa untuk setiap tombol rinci? Data apa saja yang menjadi input? Data yang menjadi input adalah data nomor 1 dan nomor 2, di mana terjadi penawaran oleh pihak Traveloka kepada pembeli tiket. Jika tombol tersebut di-checklist oleh pemesanan tiket, maka tawaran tersebut diterima dan pembeli tiket diwajibkan membayar sejumlah yang tertera di layar. Terima kasih. Mungkin soal selanjutnya, soal nomor 4B dibacakan oleh Kang Raffi. Dipersilahkan Kang Raffi. Terima kasih. Nama saya Raffi Nurul Akbar Firmansyah dengan NPM 2030404135. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B. Yang pertama itu soalnya adalah apa saja tombol atau button aksi yang ada di layar dan fungsinya apa untuk setiap tombol rinci. Komputasi jenis apa dan bagaimana algoritmanya. Yang pertama itu jenis komputasinya adalah input dengan algoritma. Jika tombol tersebut di checklist, berarti user menyetujui penawaran yang diberikan. Untuk nomor 2, jenis komputasinya adalah input dengan algoritma. Jika tombol tersebut di checklist, berarti user menyetujui penawaran yang diberikan. Yang ketiga, jenis komputasinya adalah output. Dengan algoritma, jika seluruh menu di layar sudah terisi, maka akan diinformasikan berapa jumlah yang harus dibayar. Nomor 4, jenis komputasinya adalah output data. Dengan algoritma, ketika diklik, maka akan muncul output yang berbeda. Yang kelima, jenis komputasinya adalah output data. Dengan algoritma, ketika diklik, maka akan muncul output yang berbeda. Terima kasih kepada Kang Raffi. Mungkin selanjutnya kepada Kang Dika untuk menjelaskan dan menjawab soal nomor 4C. Dipersilakan Kang Dika. Terima kasih. Nama Dika Sulaiman Akbar dengan NPM 2030404163. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4C, yaitu informasi apa yang dihasilkan, tampil atau tersimpan dari komputasi. Informasi yang dihasilkan diantaranya tawaran asuransi untuk barang hilang dan pembatalan dari pihak konsumen. Dan yang kedua, tawaran asuransi kebakaran dan perampokan selama 30 hari dihitung per paknya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu rincian biaya dan total biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak konsumen. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Dika. Mungkin langsung aja ke tampilan pemesanan tiket kereta api. Untuk soal nomor 1, yang tampilan kedua dijelaskan oleh Kang Alvin lagi. Kepada Kang Alvin dipersilahkan. Terima kasih. Untuk konteks pemesanan tiket kereta api Traveloka, soal nomor 1 akan dijawab oleh saya. Soalnya adalah jelaskan konteks organisasi dan bisnis dari item atau informasi yang ada di layar. Nah, di sini layarnya berbeda dengan yang tadi awal. Untuk yang nomor 1, ditampilkan item rute perjalanan kereta. Nah, untuk di nomor 2-nya, ditampilkan item hari keberangkatan keretanya. Nah, untuk yang nomor 3, ditampilkan item informasi tempat duduk yang akan dipilih oleh penumpang. Dan nomor 4, ditampilkan item batas waktu pembayaran tiket. Dan yang terakhir, yang nomor 5, ditampilkan item jenis gerbong yang dipilih di dalam kereta oleh penumpang. Terima kasih, Kang Farhan. Oke, dilanjutkan lagi kepada Kang Presa untuk menjelaskan nomor 2 dan jawabannya. Dipersilakan. Ya, terima kasih kembali dengan saya. Saya akan menjelaskan apa fungsi dari tampilan tersebut secara umum dalam pemesanan konteks pemesanan tiket kereta api Traveloka. Tampilan tersebut menginformasikan tempat duduk yang sudah terpilih dan tempat duduk yang belum terpilih.
Juga ditampilkan jadwal keberangkatan rute kereta dan batas waktu pembayaran tiket. Terima kasih, Kang Farhan. Ya, sama-sama. Untuk soal nomor 3, soalnya dijawab oleh Kang Yesman. Terima kasih. Soal nomor 3 dengan soal apa saja informasi yang ditampilkan di layar. Untuk di kolom nomor 1 terdapat rute dan jadwal keberangkatan. Di situ dituliskan ada rutenya adalah Surabaya-Bandung. Nomor 2, waktu keberangkatan. Di situ dituliskan Monday 14 Desember 2020. Di kolom nomor 3 diinformasikan posisi duduk penumpang, yaitu jika kursi berwarna biru menandakan bahwa penumpang telah memilih posisi duduk di kereta. Sementara kursi warna oranye menandakan bahwa penumpang telah memilih kursi dan membayar posisi tersebut. Dan jika kursi masih berwarna putih menandakan bahwa posisi tersebut belum ada yang mengisi atau yang memesan. Dan di kolom nomor 4 adalah limit pembayaran. Dan di kolom nomor 5 adalah diinformasikan jenis gerbong. Terima kasih kepada Kang Yesman. Untuk nomor 4 sendiri, saya akan menjelaskannya. Nomor 4 soalnya apa saja tombol button aksi yang ada di layar dan fungsinya apa aja. Yang pertama itu ada tombol panah bawah eksekutif yang ini, yang pada nomor 5. Di mana sebagai tombol yang menampilkan gerbong eksekutif yang sedang ditampilkan dan sedang dipilih oleh user yang disebut komputasi presentasi info yang dilakukan oleh user ya. Kalau diklik ini nanti tampilnya ini eksekutifnya gerbong nomor 1 atau nomor 2 dan seterusnya. Untuk nomor selanjutnya tombol kotak lingkaran biru yang ini menunjukkan kursi yang masih kosong dan sebagai button trigger untuk user memilih sebagai komputasi input kursi yang diinginkan. Jadi jika user ingin mencet tombol itu berarti user akan memilih kursi tersebut. Selanjutnya tombol dan sebagai tombol trigger yang mana semua data yang diinput oleh user akan dikomputasi oleh aplikasi dan aplikasi akan memfilter semua data tersebut atau komputasi seleksi dan akan menyajikan harga yang sesuai dengan kriteria yang dipilih. Jadi untuk tombol dan ini sendiri, jika semuanya misalnya udah pilih ini sama ini, nanti data-data yang dipilih atau diinput oleh user akan diaplikasikan dan akan dikomputasi oleh aplikasi tersebut. Jika diklik tombol trigger dan ini. Untuk soal nomor 4A akan dibacakan oleh Teh Fitri. Kembali kepada Teh Fitri. Persilakan. Terima kasih. Baik lagi sama aku. Nomor 4A, apa saja tombol atau button aksi yang ada di layar atau fungsinya untuk setiap tombol rincinya. Data apa saja yang menjadi input. Yang menjadi input adalah data nomor 3 sama nomor 5. Di mana kita disuruh memilih tempat duduk yang masih kosong dan jika setelah kita pilih tempat duduk tersebut akan berubah warna menjadi biru dan jenis gerbongnya yang akan kita naiki. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Fitri. Selanjutnya untuk soal nomor 4B akan dibacakan oleh Kang Raffi. Kepada Kang Raffi dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab soal 4B. Di mana soalnya apa saja tombol atau button aksi yang ada di layar dan fungsinya apa untuk setiap tombol rincinya. Komputasi jenis apa dan bagaimana algoritmanya. Itu pada nomor 1, komputasi jenisnya adalah output. Dengan algoritma di mana jika kita telah memilih rute perjalanan, maka akan ditampilkan rute yang kita pilih. Untuk nomor 2, komputasinya adalah output. Dengan algoritma di mana jika kita telah memilih waktu perjalanan, maka waktu tersebut akan muncul. Yang nomor 3, jenis komputasinya adalah input. Dengan algoritma, kita harus memilih tempat duduk yang masih berwarna putih atau belum ada yang memilih. Jika kita telah memilihnya, maka kotak tersebut akan berubah warna menjadi warna biru.
Yang keempat, jenis komputasinya adalah output dengan algoritma di mana jika kita telah memilih tempat duduk, maka kita harus membayar tiket dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Raffi. Selanjutnya kepada Kang Dika. Monggo dipersilahkan untuk soal nomor 4C. Terima kasih. Saya di sini akan menjawab 4C bagian kedua, yaitu yang ke-1 rute perjalanan yang bisa dilihat dari angka 1 di sebelah kiri, dan yang kedua yaitu waktu perjalanan yang ada di bawahnya. Dan yang ketiga tempat duduk penumpang pada nomor 3, batas waktu pembayaran tiket pada nomor 4, dan yang terakhir yaitu jenis gerbong pada nomor 5. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Dika. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Semoga penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami bisa menambah ilmu kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.